Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sehobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Kita masih di kandang, kita ngobrol lagi tentang ayam, bagaimana kita memulai sebuah peternakan. Di sini adalah yang kami maksud peternakan skala rumahan. Ayamnya juga ayam hobi. Kalau kami di Taji Api adalah ayam bangkok dan ayam hutan merah Sumatera, karena hobi kami di dua ayam itu. Jadi obrolan kita adalah bagaimana kita menjalankan ternak sehingga ternak yang baru kita mulai itu tidak menjadi beban, baik itu beban waktu, beban keuangan. Jadi betul-betul kita menjalankannya itu berdasarkan rasa suka dan rasa hobi ya pada dasarnya, sehingga hal yang kita jalani berdasarkan dari rasa suka ini ada nilai ekonomisnya bagi kita, dan tentu ada nilai kebahagiaan bagi kita, karena memang hal yang kita sukai itu akan menimbulkan rasa bahagia. Jadi kawan-kawan, untuk memulai ternak itu nggak usah pusing. Kita mulai saja dengan jumlah yang sedikit karena korelasinya sangat erat sekali dengan segala bentuk kemudahan. Berbeda ceritanya kalau kita memulai semuanya dari jumlah yang banyak. Ini akan ribet sekali kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi sambil kita lihat ayamnya, kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Untuk memulai ternak itu tidak usah obsesi ya. Maksud kami kawan-kawan tidak usah obsesi ya, kita mulailah dengan yang sedikit dulu. Jangan langsung ingin banyak, ingin besar, karena percayalah, walaupun ternak kita mulai dari yang sedikit, maka lambat laun ayam kita atau ternak ayam kita itu akan bertambah. Itu yang ada di kandang jemur kecil ya, 3 ekor anak ayam hutan merah Sumatera F2, pikat ya maksud kami, pikat tapi serinya seri F2. Ini dulu kami sempat sampai 15 ekor ya, bisa sampai 20 ekor, tetapi mungkin karena proses berjalannya ternak ini mungkin rezeki juga sih ya, jadi tidak bisa seperti dulu, tapi tetap kita upayakan memberikan bentuk atau metode pemeliharaan terbaik, termasuk juga dengan ayam bangkok. Ayam bangkok juga demikian. Kami tidak memulai dengan materi yang bagus, bahkan materinya dikasih orang, dikasih teman, terus kita upayakan dan kita kembangkan seperti ini. Nah, sebenarnya untuk memulai ternak itu tidak sulit kawan-kawan, betul-betul tidak sulit. Kuncinya adalah kemauan, bagaimana kita bisa memberikan perawatan terbaik, memberikan metode pemeliharaan terbaik untuk ayam. Percayalah, itu akan berkembang dengan sendirinya. Dengan catatan ayamnya dirawat dengan baik, dirawat dengan seksama, dipenuhi hak-hak dan kebutuhannya. Percayalah bahwasanya ayamnya akan bertambah. Ini beda cerita ya kalau memang kawan-kawan memulai ternak dengan modal yang besar. Ini kami bercerita tentang diri kami, bagaimana kami memulai ternak dari modal yang seadanya, atau bisa dikatakan cuma modal kemauan saja, tetapi berkat rasa percaya, tekun juga bahwasanya apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan berkembang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kami tidak memulai ini dengan jumlah puluhan kawan-kawan. Kami memulai ini dengan jumlah 3 ekor. Mungkin yang mengikuti channel kami dari awal tahu persis bagaimana kami memulai ternak ayam ini. Tidak kami mulai dengan jumlah yang banyak. Jadi ayam bangkok, ayam hutan merah Sumatera juga seperti ini tidak kami mulai dengan jumlah puluhan, bahkan hanya kami mulai dengan jumlah 3 ekor saja. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin memelihara atau baru ingin memulai berternak, saya sarankan
secara pribadi jangan pernah memulai dengan populasi yang banyak. Karena pertama, populasi ternak yang banyak itu erat sekali hubungannya dengan biaya. Ayam yang banyak dan ayam yang sedikit itu biaya pakannya akan jauh berbeda, kawan-kawan. Akan jauh berbeda. Kalau kita baru memulai, ini akan kerepotan sekali. Karena memanajemen pakan itu bukan hal gampang ya. Apalagi kalau memang kita sudah suka, kita itu paling senang melihat ayam makan. Jadi bisa saja memberikan pakannya itu tidak teratur. Jadi setiap main ke kandang kita bawa makanan, kita kasih. Kalau ayamnya sedikit tidak masalah, kawan-kawan. Yang repot itu kalau ayamnya banyak. Nah, kalau ayamnya banyak otomatis ini sangat penting sekali. Ini kita tidak cerita tentang ayam konsumsi ya, ternak ayam broiler ya, atau ayam petelur. Ini hanya cerita tentang pengalaman kami saja, ternak ayam hobi, dan skalanya pun skala rumahan. Jadi sambil kita jemur ayam, ya kita ngobrol-ngobrol lah bagaimana kami awalnya menjalankan ternak. Nah, kita kembali lagi ke topik. Kalau ayamnya sedikit, tentu pakannya juga akan sedikit. Biaya pakannya juga akan jauh lebih murah. Kalau ayamnya cuma kita mulai dengan 2 ekor, 3 ekor itu akan terasa sangat ringan sekali. Nanti kalau memang sudah ada pilihan ayam jago yang kita banggakan atau yang kita rawat intensif, ini pun akan jauh lebih efisien, kawan-kawan. Kita memberikan pur sesuai dengan kriteria umurnya pun akan jauh lebih mudah dan lebih murah. Bayangkan kalau jumlahnya ada ratusan, kawan-kawan belum punya pasaran, terus kawan-kawan lakukan ternak skala besar, ini akan repot sekali. Karena memang kalau orientasinya adalah penjualan atau orientasi ekonomi dengan berharap mendapatkan keuntungan, kawan-kawan harus terhubung erat dengan penghobi, komunitas, dan pasar. Agar kondisi ini atau kondisi dari produksi kandang kawan-kawan itu bisa terpasarkan dengan baik, sehingga sirkulasi ekonomi kandangnya pun bisa berjalan dengan baik. Jadi berapa yang dihasilkan, berapa yang dikeluarkan itu betul-betul bisa kita hitung sehingga kita dapatkan keuntungan dari situ. Nah, kembali lagi bagi kawan-kawan yang waduh ini ayam hutannya keluar ya, tetapi tidak apa-apa. Ini ayam betina, ini adalah betina pikat kita. Nah, itu kawan-kawan bisa lihat ya. Khasnya adalah anting putihnya, terus ayamnya juga lebih kecil dibandingkan ayam kampung, bahkan apalagi dibandingkan dengan ayam Bangkok, ayamnya lebih kecil. Jadi kembali ke topik pembicaraan kita, untuk memulai ternak kami sarankan mulailah dengan yang sedikit, karena dari yang sedikit semuanya akan menjadi lebih mudah pada fase penanganan pakannya, biayanya, dan lebih mudah juga pada fase operasional pemeliharaannya. Kalau ayamnya sedikit kita tidak usah ribet ya memikirkan kandang jemur atau bagaimana ya. Nah, kalau ayamnya banyak otomatis kita memikirkan waduh ini kandang jemurnya bagaimana ya, apakah bisa kita cukupi atau tidak ya. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi mulailah beternak, karena bagi yang hobi ini sangat asik sekali, dan memang ini menjadi bagian dari menemukan kebahagiaan dari jalur hal-hal yang kita sukai atau dari jalur hobi. Itu saja cerita kita pada hari ini kawan-kawan. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.